Sri, ini benar kamu lahir Jumat Kliwon. Firasat bapak kok buruk ya? Apa nggak usah aja cari yang lain? Jauh sekali, sebuah rumah yang ada di dalam hutan. Keranda mayat yang di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMA. Anak kecil itu terbaring sakit, melawan kodrat nyawanya, hanya karena santet dari manusia biadab. Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam Sewu Dino. Kisah ini terjadi pada tahun 2001, di mana ada seorang remaja perempuan bernama Sri yang tinggal di sebuah desa bersama ayahnya. Kamu yakin mau kerja di kota? Kenapa nggak nyari sekitar sini yang dekat aja dulu? Mungkin tenaga kamu ada yang membutuhkan. Sri terdiam, butuh waktu untuk mencerna kalimat bapaknya. Kerja apa Pak di sini? Nah, saya ini cuma lulusan SD. Kata Sri sembari menghela nafasnya. Kalau kamu berangkat, nasib bapak gimana? Siapa nanti yang merawat, Nduk? Iya Pak, Sri paham. Tapi kalau Sri tidak cari kerja, bagaimana nyari duitnya? Sore itu, matahari mulai terbenam sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya, itu adalah Bu Menik, tetangga yang paling kaya di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya, mengabarkan bahwa ada seseorang penelpon dari Gria Zainah, salah satu agen penyalur pembantu, yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas. Di kampung itu memang hanya Bu Menik yang punya pesawat telepon. Karena itu banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau. Sri menjawab telepon, menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur. Bagi Sri, yang penting sekarang adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan hidup yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu, Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang kaya. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias. Meski ia janjian akan datang pukul 8, Sri sudah bergegas keluar rumah saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi. Ia harus naik angkutan kota karena kampungnya ada di pinggiran. Butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa PRT. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang menunggu. Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang. Butuh waktu lama hingga akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil dan melihat si pemilik agen penyalur. Lalu si penyalur menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga. Namun ia masih harus diseleksi dan siang ini si keluarga akan datang. Namun sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya, pertanyaannya mengundang banyak sekali tanda tanya. Salah satunya, Sri, ini benar kamu lahir Jumat Kliwon. Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget. Namun dengan tergagap Sri menjawabnya bahwa benar ia lahir di hari Kliwon. Namun ia tidak ingat bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk, seakan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Sri itu pertanyaan yang aneh. Hari lahir kamu istimewa ya Sri, kata si pemilik jasa. Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar, lebih megah. Ia diminta untuk menunggu. Sayangnya sudah ada 2 orang yang sudah duduk di sana terlebih dahulu. Tampaknya Sri sudah lolos.
Selama berjam-jam Sri menunggu di sana. Ia sudah mengobrol dengan dua orang yang duduk duluan. Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri, masih muda. Entah sampai mana mereka bicara, tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna pun keluar. Lama tidak ada kabar, Erna tidak kembali. Sekarang ganti Dini yang dipanggil. Kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu, menunggu entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela. Di sana ia melihat banyak mobil terparkir. Kemudian tiba giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu, ia keluar, berjalan menuju sebuah ruangan yang sekarang ada si pemilik jasa dengan seorang wanita tua yang memakai pakaian adat kebaya, lengkap dengan sanggul. Ia duduk sangat anggun, menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia tersenyum sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali, seakan berhadapan dengan orang yang berderajat tinggi. Sri bahkan tidak berani melihat matanya. Auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali. Cantiknya, ucap si wanita tua itu. Nada suaranya sangat halus. Sri diminta untuk duduk. Kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu. Rupanya ia adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali seantero Jawa Timur. Sebegitu terkenalnya, kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuat Sri terkejut. Namanya Kembang Kerasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu arti nama itu, yang berarti bunga kerasa. Bunga yang wanginya dulu sudah melegenda sebelum ditumpas untuk menyingkirkan bala di atas Gunung Lawu saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa. Semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk. Ia masih segan menatap wanita itu. angkat kepalamu, Nduk. Tidak usah takut begitu. Mbah ini sudah tua loh. Tidak perlu sehormat itu. Sri hanya mengangguk. Ia tidak membuang rasa segannya seperti yang diperintahkan. Tibalah saat Mbah Kerasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama, mulai dari lahir, weton, penanggalan yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya, saat ia menyentuh tangan Sri, ia tersenyum. Nduk, kamu mau kerja sama saya? Sri mengangguk. Kamu minta berapa untuk gajimu sebulan? Tanya Mbah Kerasa. Sri bingung menjawabnya. Kemudian dengan gugup, ia mengatakannya. 700.000 Mbah kalau bisa. Sri sempat melirik wanita itu. Ia tetap anggun dengan senyumannya. 700.000? Bagaimana kalau setiap bulan aku kasih kamu 5 juta? Sri kaget bukan main, karena gaji PRT tahun itu cuma 500.000. Sri pun setuju. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ketika si wanita tua sudah pergi, si pemilik jasa tidak akan memungut uang seperser pun dari Sri. Hal ini membuat perasaan Sri menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu. Saat pulang, Sri menceritakan semuanya kepada bapaknya. Namun, bapaknya mengatakan hal yang sedari tadi Sri pikirkan. Firasat bapak kok buruk ya? Apa nggak usah aja cari yang lain? Namun, Sri meyakinkan bahwa ia harus kerja. Kapan lagi ia mendapat pekerjaan dengan gaji setinggi itu? Dalam hati kecil Sri, ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Mbah Kerasa. Di sana, ia melihat Erna dan Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain. Seperti sebelumnya, mereka dipanggil satu persatu. Hingga tiba giliran Sri. Kali ini, ia melihat semua anggota keluarga Mbah Kerasa. Ada 7 orang yang kesemuanya
duduk memandang Sri. Sama seperti sebelumnya, mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Begini Mbak, saya mau tanya dulu, Anda setuju bekerja di sini? Karena ada larangan keras. Bila Anda sudah menerimanya, larangannya tidak akan bisa dicabut, kata seorang wanita yang lebih muda, umurnya sekitar 30-an tahun. Larangan apa Mbak? Sri bisa melihat gelagat aneh karena mereka saling memandang satu sama lain, seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbah Krasa berdiri dari tempatnya. Ia lalu berbisik pada Sri. Hidupmu akan terjamin bila kamu mau. Tapi saya tidak mau memaksa kalau kamu tidak mau. Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri. Namun, Sri memberi jawaban pada saat itu juga. Iya, saya mau. Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna. Rupanya mereka semua diterima bekerja di sini. Malam itu, ketika mereka semua sudah datang di rumah ini, tampak Mbah Krasa sudah menunggu bersama anggota keluarga yang lain. Di sini, ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah yang lain. Sebuah rumah yang sangat jauh, jauh sekali. Sebuah rumah yang ada di dalam hutan. Sri dan yang lain bingung. Tidak ada penjelasan ini sebelumnya. Namun, mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti. Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka. Di sana, sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Sri, Erna, dan Dini masih terlihat kaget. Satu sama lain tidak ada yang bicara. Bingung, Sri memberanikan diri bertanya kepada sopir. Namun, sang sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dahulu, seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Di setiap persimpangan jalan, si sopir berhenti, mengambil sesuatu dari bagasi mobil, lalu meletakkannya di tengah jalan, seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan. Hal itu terus-menerus dilakukan, sampai akhirnya mobil sudah jauh meninggalkan kota dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka. Tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini. Kiri kanan pepohonan dengan semak belukar. Mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan, mobil melesat masuk di atas jalan setapak yang ditumbuhi rerumputan liar. Mobil terus menerabas memaksa masuk. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. Pak, kita mau kemana? Saya tidak akan dibunuh kan? Tanya Dini. Si sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menembus sela pepohonan, seakan mencari jalan di tengah gelapnya hutan yang dipenuhi dengan kabut. Setelah melewati jalan yang naik turun, mereka sampai di sebuah rumah gubuk, terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi. Terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka semua. Sri dan yang lain turun. Kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua itu, mencium tangannya, sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Mulai dari sini, bapak ini yang akan menjelaskan semuanya. Tampak dari luar, bapak itu sudah uzur. Bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tidak bicara banyak, hanya memperkenalkan namanya. Pak Ageng katanya. Lalu
ia mengajak Sri dan yang lain masuk ke rumah itu. Ia menuntun mereka masuk ke kamar. Di salah satu kamar itu, Sri dan yang lain kaget bukan main, karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati, keranda mayat, yang di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMA. Ia memejamkan matanya, di badannya terlihat nanah busuk dan garis lebam hitam. Siapa gadis muda itu? Nama saya Tamin. Saya mengerti. Pasti banyak yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang baru saja kalian lihat. Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. Ada apa sih sebenarnya ini? Kata Dini. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terpejam, dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun, apa itu? Di saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir berbicara dengan Mbah Tamin. Ki, apa nggak ada yang ngasih tahu mereka pekerjaan apa yang sebenarnya di sini? Kok tampaknya mereka terkejut sekali? Si sopir mulai bicara. Belum, Mbah. Maaf. Loh, kamu mau langsung pulang toh? Apa nggak besok saja? Tanya si Mbah. Tidak, Mbah. Besok saya harus mengantar ibu. Ya sudah, hati-hati. Takutnya ada itu. Itu, batin Sri. Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti mereka sebenarnya? Dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri sebelum Simbah tiba-tiba bicara. Keluar saja, Nak. Saya tahu kamu ada di situ. Sri melangkah keluar, melihat cahaya mobil mulai menjauh pudar lalu menghilang. Panggil temanmu, biar mengerti kenapa kalian ada di sini. Sri pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang, matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk. Sementara Sri dan yang lain berdiri, siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam. Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. Aku masih ingat, anak kecil, cantik, ceria, belum punya dosa. Seperti baru kemarin rasanya. Tapi sekarang, anak kecil itu terbaring sakit, melawan kodrat nyawanya, hanya karena santet dari manusia biadab. Wajah Mbah Tamin menegang. Kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lain begidik ngeri. Anak kecil itu Dela, yaitu yang ada di kamar. Santet? Ucap Sri dan yang lain bersamaan. Wajah Sri dan yang lain semakin menegang. Iya, karena itu dia disembunyikan di sini, biar bisa bertahan sampai ketemu cara memasang santetnya. Disembunyikan dari siapa, Mbah? Tanya Sri yang semakin tertarik, seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Mbah Tamin menatap Sri, matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Banyak yang tidak kamu ketahui, lebih baik tidak tahu saja. Suasana menjadi hening sesaat. Mbah Tamin mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, memelintirnya dengan kertas sebelum menyesapnya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulutnya. Sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian di sini. Mbah Tamin berdiri, seakan ia memberi tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah. Banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang rumah ini terlihat mengerikan.
dengan pencahayaan yang hanya dari lampu petromak. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana. Ia berhenti tepat di belakang rumah. Ada sebuah pagar bambu, di mana di dalamnya ada sebuah sumur. Di sana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini, termasuk untuk basuh sudo, membasuh tubuh mati Della yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah kenapa Sri seakan tahu cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum, seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang semua ini. Iya, cara memandikannya memang berbeda. Ada tata caranya, salah satunya bunga 7 rupa. Mbah Tamin menunjuk sebuah tempat khusus, di mana ada bunga dengan rupa berbeda diletakkan di atas tampah. Dengan cekatan, Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurnya dengan bunga 7 rupa itu, membawanya ke kamar tempat Della tertidur. Lalu, ia melihat dan memanggil Sri. Dini dan Erna hanya mengamati saja. Sri diminta mengikat tangan dan kaki Della. Sri menuruti apa kata Mbah Tamin. Walau sebenarnya ia bingung kenapa Della harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Della. Sri ikut membantunya, dan di sana Sri menemukan fakta lain yang mengejutkan. Perut Della membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun, Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat Della dilepas satu persatu. Mbah Tamin melangkah pergi. Mbah, Kata Sri mengejar Mbah Tamin. Di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat. Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja. Kata Mbah Tamin. Tugas kalian mengurus Della. Sudah 3 hari berlalu. Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Della, mulai memandikannya, memberinya minum. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya. Masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri. Entah sudah keberapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Della. Berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya, sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini. Dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu. Sri memilih diam. Namun, di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat. Tidak ada orang lain. Kiri kanan hanya pohon liar, seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore, Mbah Tamin pamit ia akan pergi. Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Della saat membuka keranda itu. Tidak lupa, Mbah Tamin juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. Siapapun dan bagaimanapun, jangan membuka pintu, ucap Mbah Tamin. Sebelum ia pergi, melangkah menembus pepohonan hutan. Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari sudah gelap. Sri menutup pintu dan jendela, lalu pergi ke kamar. Di sana ia melihat Dini sudah tidur. Di sampingnya Erna tengah meringis menahan sakit. kamu kenapa, Er? Tanya Sri. Sri, aku boleh minta tolong ndak? Minta tolong apa? Malam ini giliranku memandikan Della. Bisa kamu gantikan? Besok aku yang gantikan kamu.
Awalnya Sri keberatan, namun melihat kondisi Erna, Sri akhirnya setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri bersiap mengambil air. Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis. Terpaksa ia membuka pintu, bersiap untuk menimba air dari sumur. Meski awalnya ragu, Sri mematung sebentar di depan pintu. Dengan perlahan, ia membukanya lalu keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan. Malam ini lebih hening dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam, seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri melangkah keluar. Ia cepat-cepat pergi ke sumur, menimbanya lalu kembali. Tapi dari sudut mata Sri, jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang mengamati. Saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama, namun ia tetap melanjutkan tujuannya. Sri segera menimba air dengan cepat. Tidak lupa matanya awas menatap sekeliling, seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Sri berlari dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri. Kini ia melangkah menuju kamar Dela. Sri meletakkan airnya. Taburan kembang sudah ia lakukan. Kini Sri membuka keranda bambu kuning, mulai membasuh tubuh Dela dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besarnya yang kata Erna dihamili oleh Mbah Tamin. Namun Sri tidak percaya. Ia selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya hingga sampai ke tangannya yang penuh luka borok. Di sana Sri terdiam. Ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Dela. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Dela membuka mata, tersenyum menyeringai, melotot menatap Sri. Kaget, Sri melangkah mundur. Namun Dela mencekik leher Sri kuat-kuat. Ia mengangah menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Dela. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Dela yang kuat sekali, membuatnya hampir meregang nyawa. "Siapa kamu, Dok?" tanya Dela. Suaranya berat, nyaris menyerupai suara seorang wanita tua. "Gimana ini, Dok?" Sri masih mencoba melepaskan cengkraman kuat itu. Namun Dela terus menyeringai. Air liurnya menetes, matanya putih. Ia tersenyum. "Jawab kalau ditanya, Dok." Siapa Anda? Tanya Sri terbata-bata. Nafasnya mulai sesak. Dela tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan. Sebelum Erna keluar kamar karena keributan itu, ia bingung melihat Dela terbangun. Ada apa ini Sri? Kenapa Dela? Dela kenapa? Bingung, Dela menyeringai melihat Erna. Sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu, ia melompat ke atas ranjang, merangkak, kemudian seakan tertawa kegirangan. Dela berteriak, "Bocah kliwon semua." Dela masih tertawa. Sri beringsut mundur, sementara Erna masih bingung dan syok melihat wajah Dela yang mengerikan itu. Dela terus melihat Sri dan Erna bergantian. "Percuma, 1000 harinya anak ini akan segera habis. Kalian hanya jadi tumbal untuk anak ini."